untuk surahnya surah Mahmud halaman 225 ayat 29. Surat. Untuk waktu kami serahkan Ustaz Rahman. Ayat berapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu yang berbahagia, kita tadarus bersama mengawali taklim pada pagi hari ini, dan insyaallah kita buka halaman 225 Quran surat Hud ayat 29. Kita baca sebelumnya membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun. Wa la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu inni malak ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا
Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa naru mimma tujrimun fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adzabun muqim. Hatta idza jaa amruna wa faradtan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa 'alayhi al-qawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha bagi. Ulangi. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi
إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Alhamdulillah, kita selesaikan sampai ayat 45. Ini ayat-ayat berkisah tentang bagaimana Nabi Nuh meminta anaknya untuk naik kapal ya, Ini keluarga setiap nabi itu bisa kita ambil teladan. Ada nabi yang diuji karena istrinya, ada nabi yang diuji karena anaknya, ada yang diuji karena keluarga besarnya. Nabi Nuh ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran anaknya. Bagaimana beliau mengajak anaknya supaya beriman, tapi ditentang terus sampai puncaknya saat Nabi Nuh mengajak anaknya naik kapal, tidak mau. Ya, berarti bikin kapalnya aja nggak dibantu anaknya. Bagaimana beliau di musim kemarau di tengah padang pasir membuat kapal dicela oleh tetangga-tetangganya, tidak dibantu oleh anaknya. Dan ketika selesai, anaknya disuruh naik kapal aja, tetap tidak mau. Sampai di ayat 42 ini, ya bunayyarkam ma'ana. Huruf ba ketemu mim ya, jadi baknya hilang. Kam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang. Bunayya itu bukan, kalau bahasa Arab kalau anak itu ibni ya. Ya bni. Orang Arab kalau manggil anaknya ya bni, wahai anakku. Tapi kalau bunayya itu wahai anakku sayang. Jadi panggilan sangat berharap ya anaknya mengikuti istilahnya ajakan dari Nabi Nuh ini. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Irkab ma'ana. Naiklah bersama kami. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir itu. Jangan bersama dengan orang-orang yang menentang bapakmu ini gitu ya. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia anaknya ini ngomong, saya akan naik ke gunung yang tinggi sehingga melindungiku dari air bah ini. Dikiranya ini cuma banjir biasa. Dikiranya hanya banjir biasa, dia mikir naik gunung yang tinggi akan selamat. Nabi Nuh masih mengatakan, qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada lagi perlindungan hari ini. Tidak ada lagi orang yang bisa berlindung dari air bah ini kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Artinya orang-orang yang naik kapal aja yang diselamatkan Allah. Memang kalau buka kisah Nabi Nuh ini benar-benar orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh benar-benar dimusnahkan saat itu, benar-benar dihabiskan, sehingga hanya orang-orang yang beriman saja yang selamat yang ada di dalam kapal. Ini masih di akhir ayat, akhir halaman ya. Ini akhir halaman ini Nabi Nuh masih mengatakan wanada nuhur rabbahu.
Nuh itu masih memanggil-manggil Robnya, maksudnya Allah. Faqala Rabbi, wahai Robku, inna ibni min ahli. Anakku ini kan bagian dari keluargaku. Beliau masih memelas di hadapan Allah ketika lihat anaknya sudah mulai tenggelam, sudah mulai hanyut. Dia masih bermohon kepada Allah dengan bahasa, wahai Robku, mungkin bahasanya gini ya, ini kan aku itu nabi, aku ini kan utusanmu, aku ini kan menjalankan tugasmu, dan anakku itu kan keluargaku, masa nggak ditolong sih gitu, masa nggak aku tolong gitu, ya. Bagaimana dan ini mungkin ya istilahnya fitrah setiap orang tua ya, ketika sejahat-jahatnya anak itu kan nggak pengen anaknya celaka gitu ya. Jadi dengan istilahnya dengan beliau menyebut ya, dirinya sebagai seorang nabi, orang utusan Allah, ya, dan istilahnya orang terbaik di zaman itu, beliau masih bermohon kepada Allah. Maksudnya mungkin bahasanya orang-orang kafir itu matilah gitu ya. Tapi ini anakku gitu, anakku boleh diselamatkan. Gitu. Maka beliau mengatakan inna ibni min ahli. Dan itu gak cukup aja kalimatnya Nabi Nuh yang terakhir, wa inna wa'dakal haq, janjimu benar loh. Gitu. Jadi ini anakku, ini keluargaku, dan saya yakin janjimu itu benar. Artinya janjimu wahai Rabb, wahai Allah, itu nggak pernah mengecewakan hamba-hambamu. Inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Masih disanjung lagi Allah. Anta ahkamul hakimin. Engkau adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana. Coba berikanlah kebijakanlah ini anakku, ini anak. Ya, ini. Terus mungkin bisa kita lanjutkan di halaman berikutnya. Allah menjawabnya bagaimana? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, anakmu bukan keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Nah, ini disimpulkan bahwa keluarga di hari kiamat nanti itu adalah keluarga yang berdiri atas dasar iman. Ya. Jadi kalau dalam satu keluarga di dunia ini kita mungkin bisa jadi bersama satu keluarga dengan suami, dengan istri kita, dengan anak-anak kita setiap hari kumpul. Tapi kalau udah beda iman, di akhirat bukan lagi keluarga. Karena hitungannya adalah kekeluargaan atas dasar iman. Innahu Allah tegas sekali, innahu laisa min ahlik. Anakmu udah bukan keluargamu. Dilanjutkan penjelasannya, innahu amalun ghair salih. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya anakmu itu berupa amalan yang tidak baik. Apa yang dilakukan oleh anak itu dia tidak sesuai bahwa menunjukkan bahwa dia adalah keluargamu. Karena kamu orang saleh, kamu orang yang taat kepada Allah. Sementara siapapun yang tidak sepertimu, artinya tidak saleh sepertimu, ya dia udah bukan bagian dari kamu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, pendidikan paling penting dalam keluarga kita ini tentu pendidikan iman. Yaitu supaya apa? Supaya kita bersama selamanya sampai bermuara di surga. Enggak sekedar pendidikan fisik, pendidikan terkait masalah duniawi. Karena kebersamaan seseorang yang mendidik keluarganya hanya kepentingan duniawi, itu ya hanya di dunia saja. Di dunia saja berhenti. Sementara di akhirat bisa jadi keluarga kita malah orang-orang lain yang kita malah tidak kenal. Disebutkan bagaimana nabi-nabi yang lain juga dipisahkan dari keluarganya karena perbedaan iman. Sehingga usaha terbesar dari seorang ibu kepada anak-anaknya adalah bagaimana anaknya itu benar-benar beriman kepada Allah. Kalau perlu ya dengan berbagai cara, dipaksalah, dipukullah. Boleh dalam agama kita memukul anak yang misalnya tidak puasa, tidak melaksanakan sholat, ya, diberikan peringatan keras, diberikan ancaman, ya. Dengan kita katakan kepada mereka, nangislah nak, sekarang nangislah kamu, gak apa-apa, daripada ibu nanti nangis di akhirat gara-gara kita berpisah. Gara-gara kamu nanti nangis tidak bisa masuk surga, nangis gak apa. Anak kita misalnya bantah, gak mau sholat, kita pukul, nangis, marah sama kita, biarin aja. Tapi tentu kita ya
dalam arti mendidik ini adalah dengan tujuan bahwa kita supaya dikumpulkan di akhirat, yaitu di surganya Allah, bukan karena emosi tentunya, bukan karena kita marah, bukan karena kita benci terhadap anak kita, tapi karena kita sayang. Ya, karena namanya anak kadang-kala tidak paham bahwa ini adalah sesuatu yang wajib. Kadang-kala akalnya belum sampai. Kadang-kala akalnya belum sampai. Wong kita kalau ingat ya, anak kita waktu masih bayi main api, dia pikir api itu ya menyenangkan. Dia main pisau, ya kan? Kita ambil, dia nangis, dia minta-minta, mungkin sampai gulung-gulung gitu ya. Anak kita mungkin pas waktu belajar main HP, kita ambil, dia marah. Akalnya belum sampai. Karena ya demikian, namanya anak adalah anak, bukan bonsai orang dewasa. Anak ya anak, akalnya masih kecil. Maka ini pelajaran di dalam kisah Nabi Nuh ini hendaknya benar-benar menjadi perhatian setiap kita yang mendambakan keluarga bersama di akhir. Karena kita itu, ibu-ibu kita, kalau sudah ya menikah dengan suami kita, itu dia suami selamanya. Suami selamanya sampai surga. Kalau dia orang soleh dan kita seorang yang soleha. Anak-anak kita juga anak kita selamanya. Jadi sudah memang ini adalah sebuah nikmat yang berbeda dengan nikmat-nikmat yang lain. Yang lain bisa hilang, kalau ini selamanya sudah. Makanya kalau pernikahan itu kalau dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqon ghalidho, ikatan yang kencang, yang saksinya adalah Allah SWT, yang mempersatukan Allah SWT. Dulu kita mungkin kalau kita ya, saya kan misalnya saya dulu suka dengan seseorang yang dia dekat rumah, tapi kok ternyata Allah takdirkan dengan orang yang ya nggak kenal sebelumnya, jauh. Demikian juga ibu-ibu mungkin dulu pernah misalnya mau menikah dengan seseorang, ternyata Allah pilihkan suami yang saat ini. Artinya benar-benar memang takdir yang Allah kirim kepada kita supaya kita bermuara sampai surganya nanti insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang masalah kandungan beberapa ayat yang kita baca. Pada pagi hari ini ibu-ibu saya ingin mengulang kembali terkait masalah fikih puasa. Tapi saya ambilkan dari kitab yang berbeda sebagai pertimbangan atau sebagai tambahan wawasan dari kitab yang biasanya kita baca. Ibu-ibu yang berbahagia, tentang masalah puasa. Puasa ini tentu yang paling penting sebenarnya, yang paling penting ya, bukan hanya sekedar kita menahan dari lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan. Puasa fungsi utamanya adalah yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adalah la'allakum tattaqun, supaya kita itu jadi orang-orang yang bertakwa. Artinya ending dari Ramadan ini nanti kita ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat lagi, yang lebih solehah lagi, yang lebih hati-hati lagi dalam bertindak dan berucap yang hal-hal yang bermanfaat saja. Maka puasa itu kalau dikatakan itu namanya kan al-imsak, menahan diri. Menahan diri itu ya kalau cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum itu semua makhluknya Allah bisa. Ya. Jangankan orang beriman ya, manusia biasa pun yang namanya puasa itu bisa. Tapi puasa yang paling penting adalah kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala. Maka disebutkan banyak orang yang berpuasa dia hanya lapar dan haus saja, tapi tidak dapat pahala. Sama-sama puasa, satu rumah semuanya berpuasa, tapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak ada, atau pahalanya yang satu sempurna, yang satu hanya setengah saja. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang satu, orang-orang yang mendapatkan pahala puasa ini adalah mereka yang menahan diri dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Misal kata seseorang misalnya dia mau mengucap sesuatu, dia harus pikir-pikir dulu ucapannya ini apakah
mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya. Apalagi pas kumpul-kumpul kayak gini ya, ini rawan, ya. rawan batal puasa, batal pahala ya, bukan puasanya ya, berarti batal pahala puasa, rawan. Tapi juga potensi untuk tambah amal juga, ya. Jangan kemudian takut kumpul ya. Kumpul itu kalau mendatangkan kebaikan, pasti kita kalau bisa terus-menerus berkumpul. Tapi kalau mendatangkan sesuatu yang diharamkan Allah, ya harus hati-hati. Jangan banyak bicara ketika berkumpul. Ghibah, namimah, fitnah, ya. Ini sesuatu yang ya sangat rawan bagi para laki-laki atau ibu-ibu, ya. Para ibu-ibu dan laki-laki lah ya, semuanya. Dari masalah membicarakan orang itu gimana ya, kalau kita tuh ngomong itu mungkin 5-10 menit baru bicarakan ya lawan bicara kita. Tapi kalau sudah mulai setengah jam, 1/4 jam, itu sudah mulai bicarakan orang ketiga, ya. Ya kabarmu ape, lakumu kalau di pertama awal 5-10 menit masih bicarakan, lo kelambimu ape yo, jilbabmu ape ya, itu ya. Tapi mulai bosan, kok kayak ibu kayak suara kita ya, gek. Nah, jadi mulai itu sudah nggak sadar Bu. Itu sehingga ketika berpuasa ini, kalau seorang muslim yang cerdas itu jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara ya, karena kalau banyak bicara itu sudah larinya ke sana. Kemudian terkait juga pandangan. Kalau dulu kita bahas bahwa anggota tubuh yang harus kita selalu jaga itu kan mata, telinga, mulut, ya, kaki, perut, kemaluan. Mendengar juga, mendengarkan atau telinga ini, ya. Kita bagaimana menjaga telinga kita untuk selalu mendengarkan yang kita loh kadang-kadang buka HP maunya buka berita, tapi ada aja kadang lewat iklan yang suaranya diiringi dengan musik misalnya. Atau kita mau buka YouTube, maunya buka YouTube kajian, tapi kadang-kadang lewat iklan musik. Ini seorang wanita atau seorang muslimah yang cerdas itu langsung silent kan, langsung kecilkan. Karena kalau dibiarin nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, itu mengurangi pahala puasa kita meskipun hanya iklan. Kan saya nggak niat mendengar, tapi kan kita niat membuka YouTube, sehingga langsung dikecilkan suaranya. Kalau misalnya mau mendengarkan taklim dari para asatidz. Kemudian juga tentang mata juga. Kita maunya mau melihat Shopee misalnya, mau belanja di Shopee atau Tokopedia. Tapi lewat kadang-kala yang bening-beningin, kaca maksudnya. Ini benar-benar harus kita jaga ya. Kita jaga. Demikian. Jadi ibu-ibu, puasa ini bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan sebaliknya puasa yang berkualitas adalah puasa yang dipenuhi dengan amal kebaikan, bukan hanya puasa yang kosong ya, dari pagi nunggu zuhur nunggu asar turu glundang-glundung di rumah ya. Puasa yang berkualitas itu justru yang sebelumnya kita malas menjadi semangat ya, menjadi semangat. Yang sebelumnya kita lesu menjadi ceria, harusnya malah gitu. Maka boleh nggak sikat gigi di siang hari? Boleh. Kalau sampai mulut kita mengeluarkan bau yang nggak sedap, itu jangan kemudian malah bangga. Wah, poso aku. Ibu ini bau sekali mulutnya, misalnya anaknya gitu. Lah kan puasa deh, enggak. Harus sikat gigi. Ya, harus sikat gigi sehingga kalau ba'da zuhur makruh. Tapi boleh, tetap boleh kalau sampai baunya menyengat gitu ya. Ya. Tapi kalau sampai zuhur itu boleh, enggak ada makruh-makruhan. Kalau ba'da zuhur, ba'da asar bau sekali, malah enggak apa-apa, harusnya harumkan mulutnya. Jadi hadis yang berkait masalah baunya mulut orang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah, itu maksudnya bau di akhirat, bukan di dunia ini. Masa Allah kok suka bau, ya kan? Allah Maha Indah, bau lah itu ya. Jadi puasa ini harusnya menjadikan pribadi yang penuh
istilahnya semangat dalam melakukan kebaikan. Yang sebelumnya rumahnya tidak bersih, bersihkan. Yang sebelumnya mungkin di rumah jarang dibacakan Al-Quran, baca Al-Quran. Yang sebelumnya nggak pernah ada sholat sunnah di rumah, lakukan sholat sunnah di rumah. Karena sebaik-baik sholat adalah di rumah, kecuali sholat wajib ya bagi laki-laki. Bagi seorang wanita berbanyak sholat sunnahnya. Jadi ini poin yang kedua, yaitu puasa yang berkualitas adalah puasa yang penuh dengan ibadah yang lainnya, yaitu kebaikan-kebaikan apapun ya. Kemudian pada fikihnya adalah fikih puasa adalah menahan dari segala yang membatalkan dengan cara yang khusus. Syarat-syarat wajib puasa adalah pertama orangnya muslim ya, atau muslimah ya, orang Islam lah. Taklif dan mukallaf ya, ini wajib puasa. Kalau dia seorang muslim maka wajib puasa dia. Yang kedua, kalau dia sudah mukallaf maka wajib puasa dia. Artinya orang yang belum mukallaf dia belum wajib puasa. Tapi kalau mau puasa ya sah saja. Ya, sekali lagi, orang yang mukallaf itu belum wajib puasa, tapi kalau dia puasa sah. Anak kecil misalnya umur 2 tahun, 3 tahun belum wajib puasa dia. Tapi kalau dia berpuasa dapat pahala dia. Ya. Kemudian misalnya orang belum mukallaf itu orang yang berkebutuhan khusus. Dia sudah umur 15 tahun, 20 tahun, dia tapi belum ngerti ini apa. Kan jangan paham. Ya, orang berkebutuhan khusus itu dia tidak wajib puasa, dia nggak berdosa, dia nggak akan disiksa, nggak akan masuk neraka kalau dia nggak puasa. Tapi kalau dia puasa, sah puasanya. Yang ketiga adalah itaqah atau mampu. Mampu dalam arti di sini ada dua, mampu secara bahasa dan mampu secara agama. Mampu secara bahasa adalah seseorang itu ya punya kemampuan untuk menahan diri dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Artinya fisiknya oke gitu. Artinya kalau orang benar-benar nggak mampu, ya mungkin mungkin cuaca yang sangat misalnya panas dan dia nggak bisa puasa, benar-benar menyulitkan puasa. Atau seorang yang sakit parah, kalau dia puasa makin lama sakitnya atau mungkin malah membahayakan nyawanya, maka seseorang ini tidak wajib puasa. Kemudian mampu yang kedua adalah mampu secara agama atau secara syariat. Itu adalah dalam hal ini adalah seorang wanita yang tidak haid dan nifas. Maka seorang wanita yang haid dan nifas itu dalam kacamata agama kita disebut tidak mampu secara agama. Fisiknya mampu kalau dia puasa, tapi dia terhitung seperti orang yang tidak mampu ya, dalam pandangan agama kita. Ya. Jadi demikian. Ini al-itaqah. Wasihatu dan sehat ya, tentu sehat. Wal iqamatu dan iqamat atau dia mukim. Artinya dia bukan dalam keadaan safar. Orang yang safar itu dia tidak wajib puasa, tapi kalau dia mau puasa sah ya. Tapi tidak wajib puasa. Misalnya ibu-ibu mengadakan perjalanan jauh, umroh misalnya, atau ke Jakarta, ke Kalimantan, jarak lebih dari 85 kilo. Ya, jenengan mau tidak berpuasa, itu boleh, ya boleh. Tapi kalau jenengan misalnya lihat perjalanan ini tidak memberatkan dan tidak ada alasan harus membatalkan, maka justru sebaiknya adalah berpuasa. Dan ingat, dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari ini, tidak boleh seseorang yang mengadakan perjalanan, dia dari pagi niatnya berpuasa, kemudian di siang hari bukan karena dia berat dalam menjalankan puasa itu, tapi hanya pengen berbuka gitu, maka nggak boleh seperti ini. Jadi niatan tidak puasa hari itu karena dia seorang musafir itu harus dari sebelum subuh. Dari sebelum subuh. Nggak boleh tiba-tiba, kecuali alasannya bukan karena safar ya, alasannya karena tidak mampu, berat, panas di perjalanan, jangan mau ke Jakarta sampai di Cirebon misalnya udah, ini saya haus sekali nggak kuat misalnya mau pingsan. Nah itu alasan membatalkannya bukan karena safar, tapi karena tadi tidak mampu, ya, karena fisiknya tidak mampu. Ini kadang banyak orang yang salah dalam memahami seperti ini. Kadang dia sudah dari awal niat puasa, kemudian sampai Jakarta dia batalkan. Padahal
dia di Jakarta di hotel nyaman, tidur sampai sore mungkin, ya mungkin meetingnya malam, ini nggak ada alasan dia membatalkan. Ya. Ini bagi puasa yang wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Ya, jangan misalnya puasa Senin Kemis, kemudian di siang hari ada tamu dari jauh kan. Kalau jenengan misalnya tetap berpuasa kan khawatir tamunya jenengan tidak nyaman atau mungkin malah kelaparan gitu kan. Loh kok mboten nonton napa-napa niki Bu? Nyun sewu kula poso. Tamunya enggak dikasih apa-apa. Nah, rusak gitu. Nah, ini jenengan boleh membatalkan seperti ini dan tidak perlu bertobat kepada Allah dan juga tidak perlu mengqadha di hari yang lain. Jadi kalau puasa sunnah dibatalkan itu tidak perlu diqadha. Tapi kalau puasa wajib dibatalkan tanpa ada alasan syar'i, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar sebuah ayat wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Dan yang kedua dia harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang berikutnya rukun-rukun puasa ada 3. Yang pertama adalah niat. Niat dalam puasa yang wajib itu harus dimulai dari malam hari. Ya, ini berbeda dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, misalnya ibu-ibu pagi hari bangun, kemudian subuhan, sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh zikiran sampai jam 6 atau jam 7. Kemudian ibu tanya sama bapak, Pak, gimana sarapan enggak? Masa aku rasa sarapan lah Bu. Orang masak tenan nih, orang masak pun buat masalah. Nah terus kalau gitu ibu tak puasa ya? Ya monggo. Ini boleh. Jadi niat puasa jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, selama belum ada pembatal sebelumnya, maka boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Puasa wajib harus niat dari awal. Ini dalam bahasa fikih namanya tabyitun niyah atau menginapkan niat. Menginapkan niat itu dimulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Caranya gimana? Ya mentekadkan atau kalau dalam bahasanya itu mengazamkan di dalam hati kita besok pagi mau puasa wajib. Besok pagi mau puasa wajib. Cukup di dalam hati karena niat itu letaknya di dalam hati. Dan betapa banyak orang yang niat melalui lisan tapi hatinya tidak atau hatinya lalai. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati. Tapi bagaimana kalau mau dilafadzkan atau diucapkan? Maka boleh-boleh saja kalau itu niatnya untuk membantu konsentrasi hati. Tapi kalau hatinya sudah terbiasa niat, besok pagi saya puasa fardu Ramadan, di dalam hati sudah paham itu, maka tidak perlu dilafadzkan. Tapi kalau mau dilafadzkan, untuk anak-anak kecil, untuk orang-orang awal, yang istilahnya belajar agama, kemudian mereka supaya konsentrasi niatnya, kalau nggak dilafadzkan dia tidak konsen, ya kan, tidak paham besok itu mau puasa apa, maka boleh. Seperti kalimat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka boleh-boleh saja. Apalagi untuk anak-anak kita, kalau bisa talafut niat untuk anak-anak itu lebih baik dilakukan. Anak-anak nggak ngerti kan, besok ini mau puasa apa, besok itu puasa untuk apa. Maka untuk anak-anak boleh. Tapi kalau orang-orang tua ya kita dalam hati saja. Kemudian yang itu bisa ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da tarawih atau jam 1 malam, pokoknya sebelum adzan subuh. Kemudian tarkul mufattirat. Rukun yang kedua adalah meninggalkan segala pembatal-pembatal puasa. Nanti di akhir kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri, yaitu rukun dari puasa. Kemudian syarat sahnya puasa. Kalau tadi syaratnya wajib atau syarat wajibnya, kalau sekarang syarat sahnya. Puasa kita supaya sah itu ada 4 syarat yang disampaikan dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis. Yang pertama Islam, ya. Seorang yang tidak Islam maka dia tidak sah puasanya meskipun sama-sama dari subuh dia sampai maghrib dia tidak makan seperti yang lain, maka tidak sah puasanya. Ibarat ada seseorang yang melakukan pekerjaan di rumah kita, tapi dia bukan pegawai kita. Ada orang belum daftar pegawai di kantor kita atau di
tempat usaha kita, tahu-tahu dia bantu-bantu kita atau bersih-bersih atau apa. Dia belum daftar. Makanya dia tidak layak kita diberikan gaji gitu. Kita di akhir bulan tidak berhak atau tidak wajib memberikan gaji kepada dia. Tapi dia mungkin dapat apresiasi ya. Maksudnya orang kafir kalau berbuat baik itu ya dia dibalas kebaikannya hanya di dunia ini saja. Di dunia ini kan orang berbuat baik ya dia pasti dibalas kebaikan oleh Allah, oleh orang-orang sekitarnya. Orang-orang kafir mereka berbuat baik pasti mungkin tokonya jadi laris, mungkin dia dikenal dengan orang baik sehingga banyak manfaat yang dia dapatkan dari orang-orang sekitarnya. Tapi dia tidak diberikan oleh Allah karena dia sendiri melakukan itu bukan karena Allah. Maka tidak ada hak Allah, tidak ada kewajiban Allah memberikan segala apa yang dia lakukan. Jadi itu juga bentuk maha adilnya Allah. Seperti anak sekolah, dia ikut ujian, ya dia akan dinilai peserta didik kita kalau dia daftar sekolah dulu. Kalau dia bukan anak didik kita, tahu-tahu masuk kelas kita, gimana kita mau membuat nilai untuk dia? Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah ini yang disebut sebagai orang Islam. Yang kedua adalah berakal. Akalnya maksudnya genep ya, tidak setengah-setengah atau kadangkala kumat-kumatan. Kalau ada orang yang pagi dia waras, siang kumat, terus waras meneh. Nah ini puasanya batal. Jadi dia harus diganti di hari yang lain saat dia genep 12 jam. Orang epilepsi, ya kan, orang ayan kan juga bisa dikatakan akalnya tidak full ya, sehingga puasanya tidak. Atau ada beberapa orang yang dia sangat apa ya namanya itu sangat emosi sampai dia akalnya hilang gitu. Saya mau nyebut orang apa? Orang stres banget apa namanya? Depresi ya. Orang depresi. Ya, orang depresi itu kadang kayak orang kesurupan loh. Ya, orang kesurupan itu puasanya batal sehingga yang benar-benar dia kehilangan akal gitu loh. Dia nggak ngerti apa yang dilakukan ketika dia sadar, dia nggak aku tadi ngapain? Nah, seperti ini akalnya berarti hilang. Maka puasanya harus diganti di hari lain. Kemudian yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Artinya bersih dari haid dan nifas itu berhenti ya, sudah berhenti dari haid dan nifas sebelum subuh. Kalau setelah subuh baru berhenti, maka tetap puasanya hari itu tidak sah. Jadi harus sebelum subuh berhenti. Tidak harus mandi. Kalau mandi tentu ini wajib ya untuk menghilangkan hadas besarnya. Hadas besarnya itu dalam rangka dia bisa melaksanakan sholat. Tapi kalau untuk puasa, misalnya ibu, saya yakin ini sudah berhenti haidnya pas 5 menit sebelum adzan subuh. Terus jangan baru qober mandi ba'da subuh, maka puasanya tetap sah. Karena hitungannya adalah berhenti dari haid dan nifasnya. Atau belum mandi misalnya. Kemudian sampai jam setelah itu baru. Jadi mandi janabah itu untuk supaya jenengan bisa melaksanakan sholat ya, bukan puasa. Maka orang yang junub dia itu puasanya sah. Misalnya maaf ya, malam hari lupa belum mandi, kemudian bangun sudah subuhan ya. Maka tetap puasanya sah. Ya, dia tinggal mandi kemudian sholat subuh. Atau seorang yang tidur pada siang hari kemudian dia mimpi basah, dia junub, dia kan dalam keadaan hadas besar, maka puasanya juga tetap sah saja. Kemudian yang ketiga adalah tahu bahwa waktu itu boleh untuk berpuasa. Nah, ini yang keempat ya, tahu waktu itu boleh untuk berpuasa. Maksudnya adalah bahwa waktu itu atau hari itu bukan hari terlarangnya berpuasa. Itu syarat sahnya puasa. Tentu ini biasanya di puasa selain Ramadan ya. Kalau puasa Ramadan tentu orang paham ini adalah hari-hari yang boleh untuk berpuasa. Di luar Ramadan banyak hari yang tidak boleh berpuasa. Contoh ya, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, ya kan? Kemudian Yaumus Syak,
Yaumus Syak itu tanggal 30 Sya'ban, di mana ada orang yang melihat hilal, tapi oleh pemerintah tidak diumumkan bahwa itu sebuah hilal. Paham nggak? Ada seseorang nih, misalnya ada seseorang malam tanggal 30 Sya'ban lihat ada hilal. Artinya harusnya kan besok pagi tanggal 30 itu harusnya kan sudah puasa, sudah Ramadan. Ya. Maka kemudian dia ngomong ke tetangga-tetangga, tadi malam saya lihat hilal tuh. Tapi orang ini bukan orang resmi miliknya pemerintah. Ya. Maka orang-orang sekitarnya tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Karena itu adalah yaumus syak, hari yang meragukan. Hari yang meragukan. Tapi untuk orang yang melihat ini, wajib dia. Wajib. Untuk yang melihat ini, wajib berpuasa. Tapi kalau orang-orang lain, enggak. Karena orang lain harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah yang memiliki banyak alat yang lebih canggih dan orang-orang yang ahli dalam bidangnya melihat dalam masalah hilal. Tapi orang yang, atau kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada dua ya. Kalau Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan orang yang mempercayai orang ini tadi boleh dia berpuasa. Orang yang percaya, maksudnya tenan aku, tenan aku ngerti nek kuwi hilal. Udu Merkurius, udu. Karena kan Merkurius dengan hilal kadang tipis, beda tipis. Itu dia yakin kalau orang ini jujur. Maka orang-orang sekitarnya boleh, nggak wajib ya tapi ya, boleh berpuasa dengan kesaksian orang. Jadi kalau bicara tentang masalah ru'yat itu memang kalau dalam fikih itu sangat banyak sekali istilahnya dinamika. Artinya kalau dalam hal ini kalau saya mau bilang ya longgar saja. Longgar itu artinya kalau mau pakai pendapat yang memang harus resmi pemerintah saja yang mengumumkan, monggo. Tapi kalau mau memakai pendapat yang kayak tadi, ada orang yang mengaku dia melihat, dia bukan bagian dari pemerintah. Kemudian kita yakin bahwa itu adalah orang yang ilmunya kuat, kita boleh berpuasa. Karena nanti Lebaran mesti beda ya Bu ya. Lebaran kita ini sepertinya akan berbeda ya, apa yang diputuskan pemerintah dengan Muhammadiyah. Nah terus jalan mau ikut yang mana? Ya monggo. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, mau pakai ru'yat monggo, mau pakai hisab monggo. Ru'yat yang memang kalau dalam mazhab Syafi'i yang masyhur atau yang resmi dalam mazhab itu yang kebanyakan para ulama mazhab Syafi'i pakai ru'yat. Tapi ada yang membolehkan hisab, yaitu yang disampaikan oleh Syekh Syihabuddin Ar-Ramli dan anaknya. Itu beliau mengatakan boleh pakai hisab. Tapi itu hanya beliau berdua saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i beliau berdua saja yang membolehkan hisab. Jangan mau ikut ru'yat atau hisab. Melu tonggone wae. Daripada pusing-pusing. Melu tonggone wae. Karena kadang ya bagi orang-orang yang istilahnya kayak jenengan-jenengan ya, saya kira enggak, kadang kalau itu beda tonggo itu ya apa sih? Ya beda dengan tetangga itu maunya itu saya itu ru'yat tuh tapi tonggo-tonggo hisab kabeh pripun iki ngene. Ya sudah, kalau memang berat ya monggo, mana yang terbaik bagi. Atau sebaliknya, di jalan komplek Muhammadiyah terus jalan pengen ya monggo, ini dalam hal ini jangan menjadi misalnya masalah lagi atau polemik lagi ya, karena ini sudah jadi perbincangan para ulama ratusan tahun. Artinya dalam hal ini agama ini sudah sangat mengajari tentang yang namanya toleransi ya. Toleransi bukan hanya dengan luar agama, bahkan dengan sesama agama ini, sesama muslim ini sudah terlatih dari zaman para ulama dulu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini maksudnya adalah kalau tidak sampai melewatkan sholat wajib kita, yaitu sholat maghrib. Kalau saya membuat tulisan panjang tentang ini, ada beberapa kesalahan beberapa orang sekarang, mereka menjalankan sunnah puasa, yaitu bersegera berbuka, tapi kemudian malah meninggalkan
Salat maghrib berjamaah. Salat maghrib berjamaah hukumnya wajib. Dia menjalankan sunnah dengan mengorbankan yang wajib. Jadi bagaimana Ustaz? Ya, kalau waktunya mepet, ya jenengan misalnya benar-benar misalnya pas jalan perjalanan di dalam mobil nggak ada air, terdengar qomat, jangan langsung ke masjid sholat maghrib dulu, jangan ke warung, gitu. Ke warung apa? Ini kan sunnahnya segera berbuka, gitu. Karena apa? Karena keutamaan sholat berjamaah itu lebih utama daripada bersegera berbuka. Bersegera berbuka ini kan sunnah. Jadi ini saya sampaikan sunnah puasa di sini yang pertama ada catatan kalau tidak mengorbankan yang wajib. Kalau sampai tidak jadi misalnya atau kasus juga misalnya sudah masuk waktu maghrib, kemudian kita nemu masjid, tapi tidak ada warung, jangan nggak ada untuk berbuka. Jangan milih nyari warung atau milih mampir ke masjid. Mampir ke masjid meskipun belum berbuka. Nguyup banyu wudu ya. Kalau mau, ya sedikit lah gitu ya mungkin ya. Seandainya benar-benar nggak ada air, misalnya di situ orang pada tayamum semua, tetap jangan baiknya adalah sholat dulu daripada nyari warung untuk berbuka. Kemudian yang kedua adalah takhirus suhur, takhir atau mengakhirkan sahur. Ini juga banyak orang salah paham dalam hal ini. Mengakhirkan sahur dikiranya adalah dipepet ke subuh. Gitu ya. Nangeke anaknya jam 4 seperempat. Ya Allah, itu anaknya wis jantungan makan itu. Jadi puasa itu enggak nikmat di beberapa keluarga gara-gara salah memahami ini. Mengakhirkan sahur dikiranya mengakhirkan sahur itu dipepet ke subuh, benar. Enggak. Mengakhirkan sahur itu terakhir kita makan sahur, maksudnya selesai makan sahur, itu masih ada waktu membaca berapa? 50 ayat. Coba kita tadi berapa ayat kita tadi? Kita kan, ya kan? Belum ada 50 mungkin tadi kan? Artinya, ya bisa dibilang seperempat jaman itu kita sudah selesai sahur gitu ya. Artinya jam 4. Sekarang sahur itu subuh jam 4.23 ya. Artinya jam 4 itu sudah selesai sahur, bukan baru mulai sahur. Ya, itu sudah yang namanya takhirus sahur itu seperti itu. Bagaimana Rasulullah setelah sahur itu masih membaca 50 ayat Al-Qur'an. Makanya saya sedikit kurang setuju dengan beberapa ustadz yang menyerang bahwa waktu imsak adalah bid'ah. Enggak bid'ah itu. Itu tuh isanya penanda bahwa sebaiknya sahur itu sudah selesai. Tapi kalau memang belum selesai ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebaiknya yang kalau sudah dengar imsak itu sudah nggak sibuk lagi golek gorengan, itu sudah sibuk baca Quran, udah buka mushaf gitu loh. Paham betul Bu? Jadi imsak itu yang dibuat, masya Allah loh, imsak itu dibuat oleh para ulama zaman dahulu pasti ada asal usulnya, nggak sembarangan gitu loh. Wong ini merata seluruh Indonesia loh, bukan cuma suatu ormas saja yang memakai imsak ini, bukan. Seluruh Indonesia itu yang namanya imsak. Imsak itu maksudnya rampung le sahur rampung, baru gue maca Quran kan gitu. Kalau di masjid-masjid dulu saya ingat waktu saya masih kecil, setelah imsak itu disetelkan Al-Quran gitu kan, disetelkan Al-Quran di beberapa tempat yang masih pelosok-pelosok itu setelah imsak itu sudah disetelkan Al-Quran dengan harapan orang yang nggak bisa baca Al-Quran itu bisa mendengar, sehingga sunnah membaca 50 ayat setelah sahur itu dirasakan atau dilakukan oleh semua orang. Jadi rada meruput sithik Bu ya, jam 3 atau jam 3:15 itu anak-anaknya sudah masaknya sudah selesai, anak-anak sudah dibangunkan, atau 3:30 lah ya, 3:30 makan sahur, jam 4 selesai, udah habis itu sudah pakai pakaian yang bersih, kemudian anak-anak sudah membaca Al-Quran, menunggu sholat subuh, takhirus sahur. Dan waktu sahur itu dimulai dari pertengahan malam. Jadi kalau jenengan bakmi jam 11 ya,
itu belum disebut sahur, ya. Habis tarawih kok sahur. Ya, jadi tengah malam. Jadi tengah malam itu mulai awal sahur. Kalau tengah malam misalnya dihitung katakan jam 12 itu ya, jam setengah 1 itu udah disebut sebagai sahur. Kemudian wal iftaru ala tamri. Kemudian berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma, dan kurma yang terbaik adalah rutob. Kalau nggak ada rutob baru pakai tamar. Rutob itu kurma yang setengah matang. Ya. Kurma yang setengah matang. Jadi itu adalah sunnah meskipun tidak ada air zam-zam. Meskipun ada air zam-zam, jangan tetap mendahulukan kurma daripada air zam-zam. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Dalam hal ini, kurma menjadi lebih utama daripada air zam-zam dalam hal berbuka puasa. Ya. Apalagi gorengan, apalagi sirup, apalagi cola. Itu nomor sekian. Nomor sekian. Jadi urutannya ibu-ibu, pertama adalah kurma, kemudian yang kedua air. Kalau kurma nggak ada, baru air. Kalau nggak ada air, maka yang manis-manis. Ya. Lebih afdal lagi kalau kurma gimana Bu? Gudeg ya, gudeg. Pokoknya yang manis, karena yang manis itu ya, yang manis itu menguatkan fisik, dan katanya secara kesehatan juga demikian ya. Saya dengar dari ceramahnya Zaidul Akbar itu, ternyata memang sesuatu yang manis itu lebih utama lagi ketika kurma bersama dengan sidi yang manis gitu. Kurma bersama air dan yang manis gitu. Ya, kemudian al-iftaru ala tamr. Jadi berbuka dengan kurma. Urutannya jadi kurma, kemudian air, kemudian yang manis-manis. Yang manis itu terakhir ya berarti. Nah, itu apa aja? Kurma kan sudah manis ya. Kalau nggak ada kurma, air. Ya, kalau nggak ada kurma, air. Ada satu pendapat dalam madzhab Syafi'i setelah kurma itu yang manis. Ya, tapi pendapat yang paling kuat itu setelah kurma adalah air. Air itu maksudnya air ya. Air mineral ya, air putih gitu ya. Walitsarul Quran. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sunnah juga ketika berpuasa kita memperbanyak membaca Al-Quran. Wasodaqah, dan memperbanyak sedekah di Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi Ramadan harus benar-benar identik dengan Al-Quran. Kita benar-benar harus dimanapun kalau bisa itu bersama dengan mushaf Al-Quran. Kalau kita bukan seorang penghafal Al-Quran, tapi kita harus benar-benar yang paling banyak kita baca adalah Al-Qurannya, bukan WA atau historinya teman. Ya. Jadi Al-Quran ini benar-benar menjadi ibadah andalannya Rasulullah SAW di bulan Ramadan, sampai-sampai malaikat Jibril turun menemui Rasulullah dan tadarusan dengan beliau. Dan membaca Al-Quran yang terbaik adalah sistem tadarus. Satu membaca, satu mendengar, kemudian gantian. Satunya membaca, yang pertama tadi mendengar. Itu namanya mudarosah atau tadarusan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan dengan malaikat Jibril. Jadi kalau di masjid habis tarawih itu tadarusan, itu sunnah. Itu sunnah. Jadi nggak sekedar membaca Al-Quran sendiri-sendiri. Beda membaca Al-Quran sendiri-sendiri dengan bersama-sama. Pahalanya beda. Beda membaca Al-Quran di masjid dan di rumah, beda lagi pahalanya. Ya. Pahala membaca Al-Quran di masjid itu lebih banyak menjadikan turun rahmat, ketenangan, diampuni dosa-dosanya, dikelilingi para malaikat. Apalagi bersama dengan yang lain, nggak cuma sendirian. Misal ibu pas taraweh nunggu imam atau selesai taraweh, baca sekedar berapa ayat untuk mengambil pahala membaca Al-Quran di masjid. Tapi untuk wanita ya jangan berlama-lama, ya tuh habis taraweh 2 jam malah mau Quran bapak wis nunggu maksudnya ya, nunggu bersih-bersih rumah apa itu. Makruhat ya. Baik, sedekah. Kemudian sedekah ini adalah bersedekah dalam arti adalah beri buka puasa ya, atau bersedekah yang lain. Kalau di kampung itu masya Allah ya, kalau nggak tahu di tempatnya ibu-ibu ya, hampir setiap hari itu kalau saya dapat kiriman itu takjilan dari tonggo-tonggo itu, seneng ya, alhamdulillah. Jadi memang itu sunnah. Jadi yang namanya takjilan itu
memang antar rumah, bukan di masjid. Yang makan di masjid malah anak-anak yang nggak puasa. Ya dapat sih pahala, dapat pahala, tapi pahala sedekah, gitu, sedekah biasa. Tapi pahala memberi buka puasa, akhirnya kan ya nggak dapat. Kecuali anak-anaknya berpuasa ya. Pada puasa semua anak-anak itu ya, puasa ya. Ada yang enggak juga. Jadi lebih utama tentu kita memberi buka puasa kepada orang yang memang dia sudah wajib puasa, yaitu orang-orang dewasa, ke tetangga-tetangga kita. Ya, beri sekitar-sekitarnya, meskipun hanya 1-2 rumah, 3 rumah. Ya, rutinkan, meskipun hanya ngasih kerupuk gitu, ngasih kolak. Meskipun tetangga kita juga bikin, kita bukan dalam arti menyantuni orang miskin, bukan ya, tapi di sini memberi dalam arti bersedekah di bulan Ramadan. Orang miskin ngasih orang kaya nggak masalah dalam hal ini, ya, nggak kemudian menunggu dikasih, ya, tapi sebaiknya memberi itu menjadi istilahnya kebiasaan seorang muslim di bulan Ramadan ini. Maka disebutkan Rasulullah itu di luar Ramadan beliau sangat dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan beliau semakin dermawan lagi. Kemudian yang berikutnya, ini kalau di bulan Ramadan itu, kalau saya ke jamaah umroh itu, saya selalu bilang itu, baik ketika manasik atau sampai di tanah suci, Bapak Ibu nanti sampai sana janji ya, nggak ikut rebutan kurma. Ini sini wong Indonesia. Iya, ada kurma loro telu, baru enggak. Kita itu seharusnya sudah dibalik sekarang, ya. Orang muslim itu seharusnya senang memberi daripada diberi. Ini kebiasaan. Hanya gara-gara kurma hanya apa, sampai di sana gimana Ustaz nanti? Ya udah kita beli kurma, kita bagi-bagi dah. Kita bagi-bagi pas duduk itu. Kalau pas nyaman tuh pas duduk di soft, udah ibu-ibu kasih jangan. Alhamdulillah itu membuat istilahnya jamaah itu ada kesan tersendiri bagaimana bisa bersedekah di tanah suci. Meskipun hanya dengan 1-2 butir kurma, insya Allah itu pahalanya besar. Dan insya Allah saya kira di sana orang malah lebih suka dikasih kurma daripada nasi kuning gitu, nasi kuning. Orang nggak makan. Kadang ada ibu-ibu tuh suka bawa itu loh permen jahe. Orang Arab nggak suka jahe, ya. Tapi kan anget, ya jenengan orang Indonesia biasa pedas itu suka, tapi orang sana malah bisa gebres-gebres itu ya. Ya, jadi kurma itu lebih baik daripada permen jahe itu ya. Termasuk juga sedekah berupa minyak wangi kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki biasanya ada orang jalan kan kasih minyak wangi muter gitu. Tapi cuma dileleti gitu ya. bukan satu-satu, cuma dileleti gitu. Ya, itu. Ada juga yang sedekah dengan tisu. Unik-unik sana di Indonesia kan nggak ada seperti itu ya. Jalan muter cuma ngeleleti minyak wangi. Itu di sana seperti itu. Tisu sambil tawaf tuh. Dulu pas awal-awal itu, ini orang ibu ini ngapain kok tisu di sini gitu, dipegang gini. Oh ternyata supaya orang ngambil gitu. Kalau pas tawaf itu kan keringetan orang kan ngambil tapi ya cuma berapa lembar. Itu juga termasuk sedekah yang sederhana, siapapun juga bisa. Nanti kalau jalan umroh ya, jangan bawa tisu, gitu. Bawa tisu pegang gitu kan. Nanti pasti orang pada ngambil, masya Allah. Kemudian sedekah di bulan Ramadan. Kemudian makruh-makruhnya puasa. Makruhnya puasa ini pertama berkumur-kumur berlebihan, ya. Berkumur dengan berlebihan. Artinya memutarkan air di dalam mulut dengan kuat. Ini makruh. Kalau sampai ada air yang tertelan, maka batal puasanya. Ya, karena apa? Karena dia sudah melanggar larangan Rasul. Rasul bersabda, wa balighul istinsyaqi illa an takuna sha'iman, bersungguh-sungguhlah kalian berkumur kecuali kalau sedang puasa. Artinya larangan di bulan Ramadan, larangan ketika kita puasa, kita berkumur dengan memutarkan air di dalam mulut. Terus caranya gimana? Kalau jangan berkumur ketika wudu ya, itu cukup masukkan air, nggak usah diputar, nggak usah dikocok, langsung keluarkan. Ketika siang ya, untuk zuhur dan asar. Ya.
Kemudian yang kedua adalah mencicipi makanan. Mencicipi makanan ini juga makruh. Kalau ditelan ya batal. Kalau cuma mencicipi maksudnya biar ini asin, manis, makruh. Maksudnya itu nek iso ojo itu. Kalau bisa jangan. Kecuali sangat terpaksa ya. Ibu-ibu masih latihan masak, nggak ngerti ini, itu nanti khawatir nggak ada yang makan ini uya iki sendok porong sendok. Nah, itu nah ini tapi sebaiknya kalau bisa dihindari. Wal hijamah, tapi tidak membatalkan ya, tidak membatalkan. Jadi rasa yang ada di lidah kita itu tidak membatalkan puasa selama tidak masuk ke tenggorokan. Sama juga seperti ibu-ibu misalnya habis minum obat. Habis sebelum subuh minum obat. Kemudian setelah subuh masih ada rasa-rasa pahit. Itu enggak batal puasanya. Atau jenengan juga habis sahur enggak sikatan, belum sikatan atau belum kumur, habis sahur, kemudian setelah subuh masih terasa ini manis-manisnya gitu ya. Atau enaknya itu masih ada di sini. Itu enggak membatalkan. Ya, membatalkan. Jadi enggak usah itu aja, kan ada orang yang sampai berlebihan itu. Walau qut'an. Wal hijamah, bekam itu juga makruh, baik yang membekam ataupun yang dibekam. Ya, yang membekam atau yang dibekam itu sebaiknya jangan dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Kalau mau bekam malam hari. Wa madhu nahwil ilki, dan mengunyah permen karet. Kalau terjemahkannya permen karet, tapi ilki ini kalau asli terjemahannya itu dulu itu orang-orang Arab tuh biasa mengunyah semacam daun-daunan tertentu, tapi tidak ditelan. Nek wong tuwa biyen jenenge nginang. Ya, sirik. Itu makruh kalau tidak ditelan. Ya makruh. Kan ada kan kinang kertas gitu. Ada yang nginang enggak? Orang tuanya. Kalau di India kan anak-anak muda aja masih nginang gitu. Lihat di mubtilatus shaum, dan yang terakhir adalah yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadin maftuhin. Pertama adalah masuknya suatu benda yang terlihat oleh mata. Jadi ukurannya ini, masuknya suatu benda yang terlihat oleh mata ke rongga bagian dalam tubuh melalui lubang yang sudah ada di tubuh kita. Benda apapun yang terlihat oleh mata, baik itu berupa padat, cair, atau gas. Dulu ada yang tanya inhaler tuh ya. Dulu ada yang tanya nebul ya. Ini ada jawabannya. Nebul membatalkan karena terlihat dia. Terlihat kan warnanya putih kan? Warna putih dan ada wallah mungkin ada kimia-kimia di situ. Maka itu membatalkan. Inhaler juga. Maka yang tidak membatalkan apa? Ya udara ini. Udara ini tidak membatalkan. Kalau kita pas mau bengong Ustaz. Mau bengong. Sekarang gini, Bu. Bedakan antara menghirup dan terhirup gitu. Kalau jangan ngobong yo disedoti gitu. Ya batal. Tapi kalau terhirup nggak sadar gitu ya namanya juga ngobong-ngobong gitu. Ya itu nggak batal. Sama seperti ketika jenengan pas naik motor nguap, tahu-tahu laler mlebu. Nah, itu juga nggak batal karena kita nggak sengaja. Demikian juga makanya ngerokok kenapa kok membatalkan? Karena itu termasuk ainun, termasuk benda yang terlihat. Maksudnya asapnya terlihat. Apalagi benda-benda besar, ya itu jelas membatalkan kalau dia masuk ke rongga bagian dalam dari lubang yang terbuka. Yaitu apa? Rongga yang terbuka di sini adalah atau lubang yang terbuka yang disebut di poin yang pertama ini adalah mulut, hidung, telinga, dan kemaluan, depan dan belakang. Ini yang disebut lubang yang tidak boleh dimasuki benda apapun saat kita sedang berpuasa. Maka memasukkan benda ke selain lubang yang terbuka ini tidak membatalkan. Suntik, vaksin, infus itu tidak membatalkan puasa. Tapi ya ini mata tidak termasuk
lubang disebut. Jadi ini adalah meneteskan obat mata, meskipun masuk itu tidak masalah karena dia bukan lubang yang dimaksud dalam poin ini. Lubangnya ini hanya mulut, hidung, telinga, dan kemaluan. Selain itu, masuk benda dari apapun dari selain itu, bekam tidak membatalkan, cuma makruh gitu. Kalau bekam kan bukan melalui lubang, hanya ya ini yang di kulit ya. Makruh saja. Makruhnya bukan karena benda yang dimasukkan yaitu itu, tapi karena membuat lemahnya itu. Membuat lemah. Jadi misalnya swab, kemudian kita sampaikan swab itu membatalkan puasa. Kemudian masukkan obat melalui dubur. Ada beberapa orang yang kesulitan dalam BAB itu membatalkan puasa. Kemudian tapi kalau mengobati melalui selain lubang seperti misalnya pakai suntik itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua al-qai'u. Al-qai' atau muntah. Muntah dalam arti di sini adalah bukan menelan muntahannya itu yang membatalkan, tapi muntahnya itu. Muntah tapi dengan sengaja. Kalau tidak sengaja seperti kita bau suatu bau yang kuat, kemudian kita nggak tahan, kemudian kita muntah, ini tidak batal. Untuk sampai badannya sampai lemes, sampai muntah berulang-ulang sekalipun, kalau dia masih kuat berpuasa, maka nggak batal. Tapi yang dimaksud muntah di sini adalah muntah yang disengaja. Mungkin ada beberapa orang yang terapi muntah atau dia harus memuntahkan sesuatu. Ya. Ini yang membatalkan. Yang ketiga hubungan badan tentu ya. Hubungan badan ini, ini pembahasannya dalam hubungan badan ini juga panjang. Tapi secara ringkas hubungan badan ini yang membatalkan adalah laki-lakinya dan perempuannya dua-duanya batal. Tapi yang membayar kafarat, karena berhubungan badan di siang hari bulan puasa itu bukan hanya batal puasanya, tapi dia harus membayar kafarat. Itu yang membayar kafarat hanya laki-lakinya saja. Karena wanitanya kurban. Bahasanya ya karena yang punya kuasa itu laki-laki biasanya ya. Maka wanita itu cukup bertobat dan dia mengganti atau qadha di kafaratnya apa? Kafaratnya itu kalau orang berhubungan badan di siang hari bulan puasa, pertama membebaskan budak. Ya, kalau di zaman sekarang sudah nggak ada. Ini bagaimana Islam ini luar biasa, adalah agama yang real, yang berperan menghapus perbudakan di muka bumi ini, yaitu dengan banyaknya syariat, seperti salah satunya adalah kafarat seperti ini, membebaskan budak. Atau zakat juga boleh diberikan kepada para budak supaya membebaskan diri dari perbudakannya. Ini pertama adalah membebaskan budak. Ada budak yang benar ya, bukan bucin ya. Budak benar. Budak hamba saya ya. Kemudian yang kedua adalah kalau nggak ada budak, maka melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja nggak kuat mas, gitu. Sebulan aja batal gitu ya. Tapi ini harus berturut, artinya berturut-turut itu nggak ada satu hari pun yang dijeda kecuali alasan syar'i. Misalnya seorang wanita, ya berarti kan hanya sekedar karena haid saja. Tapi kalau selain itu dia nggak boleh mutus. Jadi misalnya puasa sebulan, ternyata satu hari dia nggak puasa, maka harus ngulang lagi dari awal. Jadi 2 bulan berturut-turut, berat. Berkapok ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau enggak, ini kan terjadi ada seorang orang miskin datang kepada Rasulullah, kemudian beliau bertanya, ya Rasul, saya istilahnya hubungan badan dengan istri saya. Loh, malam tuh siang gitu loh. Paling kamu cuma ciuman. Enggak, benar. Kamu sampai beliau mendetail gitu ya. Akhirnya benar berhubungan badan. Oh ya udah kamu bebaskan, kamu puasa 2 bulan. Waduh, sehari aja nggak kuat gitu ya. Gimana saya harus berpuasa 2 bulan, saya nggak bisa Rasul. Ya udah kamu bebaskan budak, nggak punya duit ya Rasul. Maka kemudian Rasul memberikan opsi yang ketiga, yaitu memberi makan
Iya, 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Enggak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan itu, maka opsi yang ketiga itu pilihan. Ya, pilihan membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Maka sahabat yang miskin ini mengatakan, "Ya Rasul, saya tuh bukan orang kaya, saya itu orang miskin, saya nggak punya duit gitu. Bagaimana saya mau memberikan makan 60 orang miskin?" Maka Rasulullah kemudian membawa kurma, satu keranjang kurma dari dalam rumahnya, kemudian beliau mengatakan, "Udah nih, bagi-bagi ke orang 60 orang miskin, supaya kamu bisa membayar kafarat nih." Maka sahabatnya berkata, "Ya Rasul, di tempat kami nggak ada yang lebih miskin daripada saya." Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya udah bawa pulang sana," katanya. "Bagi kepada keluargamu." Ini luar biasanya Rasulullah ya dalam membuat syariat ini ya. Dia dikasih kurma bukannya dibagi-bagi tetangga. Nggak ada yang lebih miskin dari saya Rasul. Ya udah untuk kamu aja udah sana. Gitu. Jadi yang penting dia sudah memberikan 60 gitu ya, 60 orang. Mungkin untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah ini konsekuensi berat dalam melakukan hubungan badan di siang hari. Ada yang bertanya gini, "Ustaz, saya musafir. Saya musafir itu kan nggak puasa, Ustaz." "Iya. Terus gimana, Pak?" "Ya, saya hubungan badan sama istri boleh nggak?" Gitu. Waduh, ini ngakali. Ngakali. Ini nggak boleh, tapi dia tidak bayar kafarat. Ya, artinya apa? Dia seharusnya seorang yang safar itu cukup membatalkan. Kalau dia tidak puasa ya, cukup makan secukupnya, tapi dia harus menahan diri juga, nggak kemudian langsung mengambil kesempatan, kemudian dia seperti orang di luar Ramadan, dia tidak hubungan badan dengan istrinya itu dalam rangka menghormati bulan Ramadan ini, ya bukannya tidak boleh, cuma lebih baik tidak. Jadi kalau ada yang melakukan gimana Ustaz? Ya dia nggak bayar kafarat, enggak. Ya, karena dia memang posisinya tidak berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah khurujul mani bi mubasyaratin. Keluar mani karena apa? Karena bersentuhan kulit dengan kulit lawan jenis. Bisyahwatin karena syahwat, mal amdi dengan sengaja, wal ikhtiyari tidak dipaksa, wal ilmi bitahrimi fil kulli dan tahu kalau itu haram. Nah, ini membatalkan puasa, yaitu apa? Seseorang yang menyentuh lawan jenis dengan sengaja, tidak dipaksa, dan dia tahu bahwa kalau dengan menyentuh itu dia akan keluar mani, maka batal puasanya. Meskipun hanya menyentuh, bukan hubungan badan. Ada beberapa orang yang mungkin punya penyakit yang dia hanya menyentuh lawan jenisnya istrinya. Kemudian dia keluar mani, maka batal puasanya. Atau termasuk juga tidak bersentuhan kulit, luar kulit, tapi dia keluar mani dan dia tahu bahwa itu akan menimbulkan syahwat, maka ini juga membatalkan puasa. Tapi sekali lagi, kalau keluar mani bukan karena syahwat, ya, bukan karena syahwat, maka ini tidak membatalkan karena penyakit misalnya. Atau karena mimpi, seseorang mimpi pada siang hari, mimpi keluar mani, maka tidak membatalkan puasa. Maka dalam siang hari boleh nggak kita bercumbu dengan pasangan kita? Nggak boleh, makruh. Ya, karena apa? Dikhawatirkan dengan bercumbu itu akan menjadikan salah satunya keluar mani. Apalagi sampai ciuman, apalagi sampai seterusnya. Wa khurujul mani bi maaf ya, masalah fikih ya, Bu. Masalah fikih kata ada orang mengatakan, "Lu apa saya enggak ngapa-ngapain kok." Ya ini karena potensi, ya, berpotensi maka hendaknya dihindari. Wong malam hari bisa. Wal jununu walau lahdatan. Atau yang berikutnya adalah gila meskipun sebentar. Ya, gila sebentar. Ya, kumat, orang gila kumat 1 jam misalnya, habis itu nggak kumat, maka ini membatalkan puasa.
membatalkan puasa. Kemudian wasukru wal ighma. Asukru mabuk, wal ighma pingsan, in ta'adda bihima jika sengaja. Tapi kalau mabuk tidak sengaja, misalnya sebelum subuh jenengan minum, dikiranya air putih ternyata bir bintang. Misal kok. Misalnya kan dia pegawai Indomaret misalnya kan. Dia dikiranya air putih atau dikerjai temennya gitu kan. Apa ini? Aku mau sahur misalnya kan, di sahur. Dikiranya air putih, dikerjai temennya, ternyata bir bintang. Ba'da subuh fly dia, ya kan? Mabuk. Maka puasanya tetap sah. Karena apa? Dia tidak sengaja. Ya. Tapi kalau sengaja sahur pakai bir bintang ya. Batal puasanya. Pingsan yang tidak pingsan yang disengaja, pingsan yang disengaja batal. Misalnya disuntik bius ya, suntik bius ya kan. Kemudian dia mau operasi kan, misalnya mau operasi harus di bius total, nggak sadar benar, maka puasanya batal. Tapi kalau tidak sengaja lihat mantan langsung pingsan. Mantan teman maksudnya Bu ya. Maka tidak batal. Walau lahdatan, meskipun sebentar. Au amma jami'an nahar, atau pingsan sepanjang hari meskipun tidak sengaja. Atau kayak tadi ya, tadi pingsan ya, sebelum subuh pingsannya enggak sengaja sampai bangun maghrib. Jadi sepanjang. Nah, ini puasanya tidak sah. Saking ngantuknya. Wariddatu murtad ini juga membatalkan puasa. Misalnya ada seseorang yang puasa, pagi puasa, kemudian jam 10 dia murtad, naudzubillah. Kemudian jam 1 dia mau masuk Islam. Dia belum makan, belum apa, dia cuma murtad 2 jam gitu ya. Maka puasanya tetap batal. Ya, puasanya batal. Wal haid. Fikih itu sangat detail sekali. Karena apapun yang kira-kira mungkin di tengah masyarakat kita bisa, mungkin hampir bisa, karena jarang ketemu, tapi bagaimana ulama itu sampai dalamnya ya, mereka membahas dalam hal-hal seperti ini. Ada jawabannya semua. Wal haidu dan haid wan nifas. Haid artinya membatalkan puasa. Artinya seseorang ketika berpuasa kemudian dia haid di tengah hari atau sore hari, maka batal puasanya. Wan nifas wal wiladatu, dan melahirkan. Melahirkan dalam arti ini adalah meskipun keguguran. Ya, bukan hanya melahirkan seorang bayi atau janin, tapi keguguran meskipun hanya segumpal darah. Baru hamil 1 bulan, kemudian dia keguguran di siang hari, maka puasanya batal, diganti di hari yang lain atau di bulan Syawal dan berikut. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kelewatan setengah jam ya. Insyaallah semoga ada manfaatnya. Dan tadi kita sampaikan bahwa tidak ada manfaat besar dari ilmu fikih kita kalau kita tidak imbangi puasa ini dengan benar-benar menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi benar-benar mari kita isi puasa ini dengan ibadah-ibadah sehingga puasa kita berkualitas dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan ini. Saat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini, semoga ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian, insyaallah kita ketemu lagi di bulan Syawal insyaallah. Khuda'wana sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.